Nepeng pada. Oh iya. Tidak, Pak. Boleh. Apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai kepada Bapak Kepala Desa, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, semua pengurus masjid, selaku jamaah salat sunat tarawih rahimani wa rahimakumullah hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat bareng-bareng kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu setelah tarawih apa gawe kulunggu? Hah? Mantau TV apa tindo? Oh, tindo. Bapak-bapak, apa gawe kulunggu? Ngudut, mana? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, tunda semendak tinduk tahan semendak ngudut kulunggu. Tengapain? Tebarang-barang hadir le majelis taklim marane. Kenapa Bapak Ibu? Karena balasan dengan si girang hadir majelis taklim luar biasa. Jadi dengan mun girang ngaji yang kota aranin ngaji bahasa Sasak ngaji artinya apa kanana sebutannya si tuan guru siaran ngaji mun temele beraji tadaran beraji berharga di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, maka luwe isi tengaji. Oh, ngaji nenden sekedar ngaji Quran, lagu ngaji marak nenda Bapak Ibu. Nah, sehingga sering kita sebut baginda Rasul mengatakan kepada seorang sahabat, "Ya ibna Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi rakaah." Wahai ibnu Mas'ud, pelunggu duduk semendak di majlis ilmu. Semendak saat sinondek na sejam semendak. Itu lebih bagus daripada pelunggu sholat 1000 rakaat semendak Bapak Ibu. Kira-kira soyan pelunggu mantu TV atau ngaji? Mantu TV kadang lah papa demen apa bersambung remonang TV sini. Ngaji Masya Allah 1000 rakaat luwe apa segede? Luwe. Insya Allah yakin tiang sandik tebau sholat 1000 rakaat. Kadang si 23 rakaat doang terawih marane milen kulungu imam. Tanda nih masih telat-telat selesai saya jadi imam dulu ya lemas. Kenapa? Ditahu imamnya lambat. Apalagi sholat 1000
rakaat, maka kehadiran kita sebentar dakakna semendak Bapak Ibu tiang lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Kenapa bisa lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat? Amun dengan sholat mesak-mesak 1000 rakaat baru diterima oleh Allah Ta'ala. Amun full khusyukna dengan takbir sampai salam. Lagu mun dengan ngaji, dengan si berdengar mau, dengan si nyaksiang mau, dengan si hadir mau pahala, ataupun dengan si kenyekana manto. Apa bahasa belum manto? Moya tuh oleh Facebook tuh nakane langsung mau enak pahala. Apalagi diamalkan ia pun play mau dengan girang ngaji. Apalagi kita ngaji di bulan suci Ramadan wa amaluhu mudha'af ngenali suku riwayat dengan segera gawe pogoyan bagus di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah kita dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu berniat hadir ada uzur mendengarkan di rumah menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Jadi siaran semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam pasti arah upahnya dari Allah Ta'ala. Ada ganjarannya, pahala baik di dunia ataupun di akhirat. Maka di dalam riwayat Imam Baihaqi dijelaskan, baginda Rasul menyebutkan khamsun, arah 5 apa? 5 perkara yang didapatkan oleh umatku, kata baginda Rasul, lam yu'ta ahadun min ghairi fi Ramadan. Arah 5 perkara Allah berikan kepada dengan segirang puasa. Nih 5 perkara. Sekei. Nih bagi dengan si puasa lagu. Dena puasa je dena mau nih. Sekei. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila masuk malam pertama bulan suci Ramadan, nadharahumullahu ta'ala wa man nadharahumullahu ta'ala lam yu'adzibhu abada. Sekali apabila datang malam pertama bulan suci Ramadan, semua kita dipandang oleh Allah Ta'ala, dilihat sama Allah Ta'ala. Jadi saja dilihat oleh Allah Ta'ala ngerjain amal soleh kalam pertama, lam yu'adzibhu abada, tidak akan pernah diazab oleh Allah Ta'ala selama-lamanya. Yang pokmun kalam pertama Ramadan lagu liwat nih
Amun bau selesai puluh taraweh ngaji pedam langsung. Dah kan itulah mantu-mantu TV kalam pertama. Nah, semua siapapun yang dilihat oleh Allah Ta'ala ngerjain amal ibadah li kalam pertama, nik tagan azab, nik tagan sadik, dakan tersiksa, ndak disiksa oleh Allah Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Dua, dengan si puasa no jabadak ni tak la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Nafas dengan si puasa lebih harum di hadapan Allah daripada minyak wangi yang paling harum. Biasanya napas dengan puasa no sengeh atau mambu? Mambu. Becat jawaban ini. Nah, jadi Bapak Ibu, nafas dengan puasa no aku ingat tau na sengeh no le hadapan Allah, nena hadapan batur. Ndak ngane pu paleng dengan bau. Nanti di hadapan Allah harumnya luar biasa. Kan tumben napas orang yang puasa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun napas dena puasa je biasa. Nah. Kemudian si ketelu istimewaan bagi orang yang puasa apa itu? Tustaghfaru lahul malaikatu kulla yaumin wa lailatin. Dengan si girang puasa niki Bapak Ibu tiang diistighfarkan oleh malaikat setiap hari setiap malam. Bayangin yang istighfar malaikat. Amun manusia yang istighfar belum tentu diterima oleh Allah. Lagu mun malaikat ngistighfaran ita insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Saya istighfaran si malaikat pelunggu si girang puasa, pelunggu si bagus tan jaga puasa. Bayangin tidak ada waktu yang itu putus oleh istighfar malaikat. Kekalam, kelema, kenjelu, sore, pagi, siang, malam, semua waktu itu tidak ada yang lepas dari istighfarnya malaikat. Keempat, Allah Ta'ala berfirman kepada surga, tazayyani, wahai surga, periri, diri bagus, nasolah. Kenapa? Gannatama surga hamba-hambaku yang dulu di dunia nahan diri lapar tahana, nafsuna tahana, papana puasa. Muntah puasa kanggo tebak kelor. Dik kanggo. Amun pelunggu lupa. Oh kanggo. Muntah lupa lagu. Lagu lupa si tatu-tatu lupa. Ne pelunggu kanggo bilang nelapar, ne pinak diri ne lupa-lupa. Pun kanggo mangan. Mau kelor ne bau. Harus tatu-tatu benar-benar lupanya. Oh, tuh. Jadi Masya Allah tabarakallah itu dijelaskan. Hei surga perbaiki dirimu. Nah bagus isi ngadok muatna. Isi-isin surga dipercantik, diperindah semuanya. Kenapa? Bakalan masuk surga orang yang dulu nahan laparnya hanya karena aku, kata Allah Ta'ala. Kan dengan amunat dengan sidaman sholat, maka langana tama surga lembe pintu sholat. Dengan sidaman sedekah, langana tama surga pintu sedekah. Dengan puasa, langan natama surga apa? Hah? Dekna pintu puasa. Tetapi ada pintu spesial. Apa namanya? Babur Rayyan. Babur Rayyano artinya pintu kepuasan. Papa puasa lapah luar biasa. Nah, lemak li akhirat arak babur Rayyan pintu kepuasan. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Spesial langana tama surga. Spesial dakwaan surganya siapa? Orang-orang yang berpuasa. Kelima, nah ini kelima keistimewaan orang yang berpuasa Bapak Ibu tiang. Keistimewaannya yaitu idza kana akhiru lailatin min Ramadan. Apabila datang malam terakhir bulan suci Ramadan, semua orang muslim diampuni oleh Allah Ta'ala.
Sahabat nanya, "Ahiyya Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Baginda Rasul, apakah itu malam Lailatul Qadar sehingga semua kami diampuni, semua umat manusia diampuni sama Allah Ta'ala? Apa jawaban baginda Rasul? Enggak. Lah, itu bukan malam Lailatul Qadar, tetapi begitulah Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang suka berpuasa. Nih, keutamaan dengan puasa. Nah, maka yakin tiang semua kita puasa. Nah, lakukan itu tahu puasa terima na pendik si Allah Ta'ala wallahu alam. Makanya ino arak terjaga supaya pahala puasa kita dapat, puasa kita juga sah. Nah, jadi badak ni talik riwayat Imam Ad-Dailami arak 5 yang perlu kita jaga. Yang ada satu lagi di riwayat Imam Bukhari 6 jarina. Amun terjaga si 6 ne, insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Tentunya selain makan minum, nah makan minum juga kan wak jelas ya tekanggo bekelor. Nah, lagu aran dah nih kadang gawe na si dengan si puasa bahaya. Sah puasa na lagu ndek na mau pahala. Makanya terjaga diri tembe seke monara dengan girang al-kadzib, girang lekak. Orang dengan girang lekak kanda di puasa nih, namun nara dengan girang lekak papana puasa no, maka batal pahala puasanya yang batal. Apa karena sah puasanya tapi tidak dapat pahala. Lelah doa. Dalam riwayat kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Luik dengan puasa nena mau papa lapar kanca haus doang mau na. Saya si pertama al-kadzib, girang lekak. Dah kat tebe jorak-jorak kanca batu tadi tekanggo lekak. Kanak-kanak bajang belok karena akhir-akhirana tapi bohong mana. Anak-anak bajang no, tapi bohong mana akhir-akhir no. Nah lo, ada ini dek kita aja. Oh, ibu-ibu pelunggu juga. Kadang arah ibu-ibu teno, papa nam bengkek bijajarin, tahu nang pakan nangis bijajarina. Kenapa? Yang meletang kelembi, nunjuk anak. Apa anak-anak bijajarin tenang, bareh tembelilik balik kana. Padahal lek balik darat ke lebih baru. Kan aja pelungguh no, ibu-ibu. Nende. Nah, no, pertama, 2. Nih, jauhan diri tamun puasa. Kenapa? Supaya dapat pahala puasa. Agar ndak temu lapar doang, kena temu haus doang. Lakukan alhamdulillah. Puasa makin kini telah lalu ya. Insyaallah hujan lah, apalagi letole balik hujan doang alhamdulillah. Nah, kedua al-ghibah. Parghibah. Ibu-ibu apa ghibah? Begosip. Segirang, ha? Oh. Mama-mama rempong aneka randangan. Begosip. Girang ngerosang dengan maksudnya ngarosang sindek na bagus. Mun ngarosang si sholat bagus no. Misal arak dengan lah pacu lo menolong lah melek tiang anak tiangan merek no. No je kanggo. Ini jendek macam mongkat nang anak batur lah baru na beli kelami barang pira je na beli kana 500. Besang na sampai Z besang na baca dengan ibu-ibu ni perlu kukanggo telang kalau puasa. Telu an-namimah. Tahu namanya namimah? Namimah no provokator. Tene lain nongkatna, te lain nongkatna lo begeju dengan si tepinak si no. Manas-manasin. Ya no, hati-hati. Nah, keempat al-yaminul kadzibah. Paran meno sumpah palsu.
Amun bahasa tiang ku haram ku berong no. Kan ada dengan ku haram ku berong no. Oh, ndek no, betul-betul bajang gerak ndek kanggo. Nah, kelima, simbatalang pahala puasa. Gan terjaga diri kita supaya puasa kita benar-benar dapat keutamaan seperti yang tadi itu. Apa itu? An-nadharu bisyahwatin. Melihat perkara memakai syahwat. Bapak-bapak pelunggu boleh nggak ngelihat istri pelunggu? Boleh. Ayo silakan. Kita ngepe ya salam. Kita ngepe kada zaman. Bapak-bapak boleh nggak pelunggu cium istri pelunggu di siang Ramadan? Ibu-ibu boleh pelunggu dicium sama suami pelunggu? Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. Nah pelunggu ndek mele atau gue? Hah? Nah Bapak Ibu tiap jelasan. Nah dalam sebuah riwayat arak dua dengan datang tipak baginda Rasul. Yang dua ini datang, ya Rasulullah, yang sakit ketahuan, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya tiang nyium istri tiang di siang Ramadan? Dilihat sama baginda Rasul. Boleh, sila. Lagu ndak manjuru dek mana? Masih nih. Dek man dulu nih. Oh sila, boleh pelunggu cium istri pelunggu. Yang kedua datang lagi, ya Rasulullah, kalau tiang bagaimana? Boleh apa tidak dilihat? Oh, dek kanggo. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata dengan si pertama bakatuan no yang pok nanganang kanggo oleh baginda Rasul no dengan waktu turun mesin. Paham belum turun mesin? Waktu dah kana cium sedinanan darak genyetrum. Bagi yang begitu boleh sila cium serina pelunggu. Lagu ndak kena lebih-lebihan lalu boleh. Lagu si kedua neja lah nang kita senina na doang macam-macam ya. Oh, kuat sinyalnya. Mungkin pengantin baru mungkin kan, atau mungkin masih bajang mereka kan. Nah bahaya loh. Nah jadi hukum nyium istri itu tergantung kita. Lagu arah berkata nene arah toa lagu kencang ngobe muntak kencang pada hukum anak bajak nenek macam-macam di siang Ramadan. Kenapa? Kalau terjadi hal-hal yang macam-macam batal pahala puasa pelunggu. Sah puasanya tetapi tidak dapat pahala. Nah, keenam dari riwayat Imam Muslim yang tidak dapat pahala. Siapa itu? Qauluz zuri wal fuhsy wal amalu bihi. Arak dengan puasa pacu. Lagulah penyumpaknya nak neratang. Paham pelunggu? Pacu puasa lagu ya sumpahnya nak batur luntur. Nah, nena upala puasa lo. Arak dengan puasa pacu. Sembayang gratis. Nena sembayang maksudnya. Puasa IP yo kante puasa pas sembahyang de ulah ini mau pahala atau arak dengan puasa pacu taraweh alhamdulillah sab pertama lagu anang masjid langi sandalnya ule-ule baru. Kenapa? Sandal batur sinta bait. Oh, marah nih telang pahala puasa. Nah, maka perlu enak Bapak Ibu kita jaga puasa kita dari hal-hal yang seperti itu. Agar tunggu Bapak Ibu tiang supaya kita dapat keistimewaan yang baginda Rasul siapkan untuk kita di riwayat Imam Al-Baihaqi tersebut. Nah, pertama tentang puasa sekali, dua tentang tarawih. Tarawih memang sudah dijelaskan dalam riwayat
Baginda Rasul di riwayat Imam Bukhari dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkamis Siyam karangan Habib Muhammad bin Husain Al-Aidarus Al-Ba'lawi, Habib Zain gitu, Zain bin Muhammad bin Husain Al-Ba'lawi Al-Aidarus jelasan. Baginda Rasul Ramadan beliau no kisahna, jadi Ramadan baginda Rasul pira kali? 9 kali Ramadan. Yang pokna wafat baginda Rasul. Siwak kali beliau melaksanakan puasa. Si siwak Ramadan niki Bapak Ibu sekek Ramadan doang 30 hari. Selain itu 29. Berarti 29 hari 8 kali Ramadan, 1 kali 30 hari. Nah, pertama Ramadan baginda Rasul salat tarawih. Beliau langsung imamin Masjid Nabawi. Selesai itu ternyata kelam pertama datang. Kelam kedua sere luwe. Kelam ketelu makin banyak sahabat yang datang. Setelah itu baginda Rasul dinulak sugul malam ketiga itu. Nah, dilihat sama baginda Rasul sahabat yang menunggu di luar. Besok-besoknya sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi malam kami sudah menunggu pelunggu untuk kita sholat jamaah tarawih. Kan dek pelunggu sugul tebarang-barang sholat tarawih wahai baginda Rasul. Nah, terus apa kata baginda Rasul? Oh, nggih. Qad ra'aitu ma sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Oh nggih, saya tahu pelungguh tadi malam banyak yang nunggu tiang. Denula rarang tiang si Allah Ta'ala gan sugul gan salat tarawih denula kata baginda Rasul. Tetapi tiang takut dendek sampai taraweh ne menjadi wajib untuk pelungguh. Mana baginda Rasul? Coba bayangin, seandainya na wajib taraweh no, lah bebe berat nah 5 ke waktu doang luwe sinongga, apalagi taraweh kewajiban mampu. Berarti yang angan itu baginda Rasul. Tetapi dalil ini memberitahukan kepada kita, satu, baginda Rasul memang sudah melaksanakan sholat taraweh. Nah, lalu kemudian rakaat sholat taraweh ini Bapak Ibu berbeda pendapat para ulama. Beda. Jadi rakaat sholat taraweh, pendapat pertama sebagian mazhab Imam Hambali yang dikuatkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah. Apa ngana dari riwayatna baginda Rasul dek Noah nambah ne Noah kurang salat kekelem baginda Rasul baik li Ramadan ataupun di luar Ramadan de Noah lebih dengan salat rakaat. Yang ponara dengan salat tarawih pira? Salat. Lagu ita para ulama ta situru tangten iki Bapak Ibu salat rakaat ndek na salat tarawih lagu salat malam apa kanana salat tahajud baginda Rasul niki dina salat tarawih. Kenapa? Karena le riwayat niki jelasana li Ramadan kanca luar Ramadan. Kira-kira yang tunas nanya tarawih ini ada enggak li luar Ramadan? Denara. Berarti mun dalam Ramadan luar Ramadan amun tahajud arah pendek arah. Maka maksudnya ini kata para ulama tak salat tahajud bukan salat tarawih. Nasi kedua riwayat dari Imam Al-Baihaqi sama ijma' sahabat yang diambil oleh 4 ulama besar mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Taraweh no luwina merek sigawe ta 20 telu rakaat 20 taraweh 3 sholat witir. Jumhur ulama mengatakan begitu. Le kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi Syarah Al-Muhadzab, le kitab Hasyiyah Ibnul Abidin madhab Hanafi,
li kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnul Qudamah, li kitab Hambali, Syarhus Shaghir, li kitab Mazhab Maliki. No rakaatna 20 marsi gawe teh. Ara seke mampu li riwayat Imam Hakim sebagian mazhab Maliki. Nah, itu pira rakaat 36. 36 bayangin Bapak Ibu. Wah, suwe itu kan nih. Mun tegawe sekali til terang luwe singane mertak sejadah. Uli tuh. Bilin nih imam kan. Wah, mertak sejadahna pun uli teduh-teduh kan. Ini doang sekadang 20 telu no endep-endep bilin teh imam. Batu ngana luwe kerem. Panjuran kerem itu paham imam Bapak Ibu. Bapak Ibu mun teu jadi imam itu paran pelunggul macam pikiran dengan jadi imam.
lapar, ya tonton pecat panas. Nenek macam-macam angka ibu-ibu. Oh, bapak-bapak saya enggak. Kalau dalam riwayat dijelaskan dalam riwayat, amunara dengan nyumpak nyenak itu bahasa toyana. Idza syatama ahadukum. Munara dengan sekek puasa. Sekek nyumpaknya nak adikan sepi. Nenek berjawab, faqul inni ana shaim. Badaya aku puasa nih, dek kupaya remor minta badaya. Berarti apa? Sekek rumusna munta puasa gan nenek tebegeju macam-macam no pada saling fahamin. Pelunggu ibu-ibu faham keadaan wayah mama fahamin keadaan wayah ninenda. Lagulah ternyata si lelah tes sabar ini ngome itu. Sinina berbalas mampu. Ngombe kira-kira no. Apakah dapat pahala puasa ataukah puasanya sah apa tidak? Si pertama puasanya sah selama rukun syarat puasa dilakuin. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang tadi? Oh, mun bahasan kurang pahala puasanya. Apalagi mun kanti saling sumpah senak kanja senina semama aja nah. Oh, pah keruan no pelang pahala puasana. Lagu dende endah karena pahala puasa nggak dapat. Dende endah sekali-kali ke kumbatalang puasa be dende. Kan jene kumu pahala puasa ngana kumbatalan be ngana jangan dibatalin juga. Selekena marah Allah taala. Oh, ske dua. Bagaimana ada orang yang pergi jauh di rantauan. Salat alhamdulillah, puasa bagus, tapi salat Jumatnya dia tidak wajib katanya dia. Katanya dia nih. Nah, bagaimana? Atau mungkinnya berdalil, loh, itu kan musafir. Karena musafir no bau deh taba Jumat, Bapak Ibu. Musafir itu baru dihitung amun 4 jelo sampai 4 jelo di tempat niki. Dengan di Malaysia 4 jelo. Nah, 2 tahun itu. Berarti dek na musafir malik mukim marana no siaran mukim no. Coba mau narak dekat-dekat rapat-rapat pada sholat apa rana? Sholat Jumat. Kalau tidak memungkinkan, misal dik na memungkinkan. Kenapa tidak mungkin? Pertama, kita tahu sandara kendaraan mungkin, atau jauh mungkin si kawasannya sama masjid. Ya udah jangan lupa diganti pakai sholat Jumat. Nah, gumun ngono keadaan, lagu mun parah diri gratis itu. Kenapa? Musafir? Enggak musafir. Itu sudah dihitung mukim kalau udah lewat dari 4 hari. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kita menahan biaya jari kita yang misalnya yang udah terlanjur main HP? Kalau tiang pribadi itu ada cara dari Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu memberikan kita bilangnya kurang lebih begini no. Siaran bijajari no. Kita tidak perlu banyak omong. Lagu bayangnya contoh. Kita mele bijajarin ta daman anang masjid, maka kita sejadah dengan tok daman anang masjid. Ini ndeknya anang masjid sholat to ngananya masih nganele balik. Dena bau. Dah kapun kowok nih ngomong nggak didengar. Arak ngaji to baca Quran no le masjid arak dah ngaji ngana lagu ida masih mantu tipi ngene doang. Dena bau. Coba pelunggu ngapain? Pelunggu dulu wudu. Ayo kita wudu ayo. Setelah itu ajak ke masjid. Ini ulah susah insya Allah. Makanya Imam Ghazali bilang kalau anak-anak itu kasih contoh. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Kadang kita yang sebagai orang tua agak pelih. Lai papa awal-awal nak kadang terpelih. Kenapa? Kadang papa telik julun anak tegirang temen HP. Jadi anak jari temele ya main HP.
Akhirnya apa? Mau nangis anak hajarin apa? Pape kena hadir anak HP. Saya ngajar ya. Belum dia dengar. Berarti saya salah. Makanya kita bilang tadi kasih contoh. Contoh yang tepat. Atau mungkin wah kedung, misalnya bahasa Toyana. Apa bahasa ini wah kedung? Oh, wah kedung. Bagaimana? Paling tidak buatin jadwal. Buatin jadwal main HP untuk anak kita. Misal 15 menit ya, setelah 15 menit udah selesai main HP-nya. Biarin sedoa main HP sambil kita awasi gitu. Nah, apa sih pantona awasin? Atau mungkin setiap jam sekian main HP, kasih lagunda apa ranano main HP lonto. Jangan. Yang ada di sana di rumah itu bahasan keponaan. Lagu jauh balina ke jetiang tuh le bagian lah ternyata kah musibah untuk ya bebeak no. Kurang lebih umurnya masih berburu tama ya kurang 5-6 tahun lah. Tahu pulunggu mata nande jerak-jerak beak main HP lonto beak mata na terus nengkane sampai nengkane dengan lonto semdak dengan doang. Kenapa wah telanjur isi layar HP ini seda mata na. Bayangin Bapak Ibu penontonnya seda Bapak Ibu, Masya Allah no bahaya no mau terjaga ya. Maka cara kita satu, berikan contoh yang baik untuk anak kita. Kedua, kalaupun sudah terlanjur maka kasih waktu mungkin dari jam ini sampai jam ini sila. Setelah itu ambil HP na sila nenggawi silain. Insya Allah mau teratur ya, mau teratur mau insya Allah aman insya Allah. Ya, oke. Sampai sini Bapak Ibu tiang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.